Tentu saja dengan semangat Minka, saintis, cerdas, berjiwa Qur'an. Ya, hari ini kita masih belajar tematik. Kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Kita akan belajar mengenai paragraf atau gagasan pendukung dan gagasan pokok ya, gagasan pokok. Ini dari subtema 1 sudah dipelajari ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita mengulang kembali. Ini mengulang kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi nanti kalian kerjakan soal yang di halaman 107. Oke? Setelah menonton video penjelasan berikut. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, gagasan pokok itu adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf, ya. Jadi, intinya apa sih paragraf itu? Paragraf itu ngomongin tentang apa sih? Gitu ya. Nah, gagasan pokok itu bisa disebut juga ide pokok, atau bisa disebut juga gagasan utama, terus bisa disebut juga ide utama, bisa disebut juga pokok pikiran. Jadi, gimana sih Bu cara menemukan gagasan pokok? Nah, gagasan pokok itu dapat ditemukan dengan cara melihat dulu kalimat utamanya. Nah, kalimat utama ini bisa terletaknya di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf, bisa juga campuran antara awal dan akhir. Tetapi, biasanya kalimat utama itu pasti seringnya itu berada di awal paragraf. Kalau misalnya pun ada di akhir, itu cirinya tuh ada kata jadi, ada kata oleh sebab itu, ada kayak kata-kata yang menyebutkan kesimpulan. Ya, itu untuk yang akhir. Tapi biasanya paling seringnya itu kalimat utama itu ada di awal paragraf atau awal kalimat. Coba kita langsung ke contohnya saja ya. Nah, ini ada sebuah paragraf ya. Di sini Ibu bacakan, buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Buah tomat dapat dijadikan sebagai masker wajah. Tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Selain itu, tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk kesehatan jantung. Nah, kira-kira ini kalimat utamanya yang mana? Intinya tuh yang mana? Ini paragraf lagi ngomongin apa? Gitu ya. Berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf ya, atau awal kalimat. Nah, jadi kalimat utamanya adalah buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Itu adalah kalimat utamanya. Sedangkan gagasan pokoknya itu adalah manfaat buah tomat, karena kita ngambil dari kalimat utamanya ini. Nah, jadi ini semua adalah tentang manfaat buah tomat. Itu adalah gagasan pokoknya. Jadi, gagasan pokoknya itu bisa kamu ambil dari inti kalimat utama. Seperti itu ya, kira-kira. Sampai sini paham? Paham ya? Selanjutnya, kalau kamu sudah paham apa itu gagasan pokok, kita lanjut ke gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung adalah informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok. Ini lebih gampang. Nah, gagasan pendukung ini dapat ditemukannya pada kalimat penjelas. Kita lihat contohnya. Nah, kira-kira yang mana merupakan kalimat penjelas? Jadi, kalimat penjelasnya itu yang ini. Yang pertama, buah tomat dapat dijadikan sebagai masker wajah. Lalu, tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Lalu, selain itu, tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk kesehatan jantung. Nah, itu merupakan kalimat penjelas. Nah, gagasan pendukungnya itu diambil dari kalimat penjelas yang tadi. Jadi, yang pertama, gagasan pendukungnya itu adalah manfaat tomat untuk wajah. Lalu yang kedua, manfaat tomat untuk kesehatan kulit. Nah, yang ketiga, manfaat tomat untuk mencegah kanker dan kesehatan jantung. Nah, seperti itu ya. Jadi, gagasan pendukung itu dapat ditentukan dengan melihat kalimat penjelasnya ya. Oke, jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini, gagasan pokok itu adalah inti dari
teks atau dari paragraf, gagasan pokok dapat ditemukan dengan mencari kalimat utama. Kalimat utama dapat ditemukan di awal, di akhir, atau awal dan akhir, tapi lebih sering ditemukan di awal. Kalau misalnya di akhir, itu cirinya itu seperti ada kalimat jadi, ada kalimat dengan demikian, ada kalimat oleh sebab itu. Lalu bagaimana dengan gagasan pendukung? Kalau gagasan pendukung itu adalah informasi tambahan dari suatu paragraf. Nah, gagasan pendukung itu bisa ditemukan dengan cara melihat dulu kalimat penjelasnya. Jadi kalau sudah ketemu kalimat penjelasnya, baru dibuat gagasan pendukungnya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Sedangkan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Bagaimana cara menentukannya? Sama ya. Apapun teksnya, jika masih berhubungan dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung, setiap cara yang dilakukan sama, tetapi ini hanya dirubah dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Ya, yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir, dan tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok perlu diingat kembali adalah inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Dan gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Bu Guru mau nanya lagi, coba siapa yang masih ingat bagaimana cara menemukan kalimat utama? Ditemukan pada awal kalimat, akhir kalimat, atau awal dan akhir kalimat. Perhatikan teks berikut. Manakah gagasan pokoknya terdapat pada awal kalimat? Dan dari awal kalimat itu, yang menjadi kalimat utama dijadikan sebagai gagasan pokok. Dan kalimat selanjutnya adalah gagasan pendukung, diambil dari kalimat penjelas. Bagaimana bentuk gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram? Perhatikan slide berikut. Gagasan pokoknya ditulis di bagian tengah, sementara bagian gagasan pendukungnya ditulis di bagian atas, bagian samping, dan bagian bawahnya. Jadi, Bu Guru haruskah sama seperti contoh? Boleh, terserah Ananda semua. Kalau Ananda mau menulis gagasan pokoknya di atas dan gagasan pendukungnya di bawah, semuanya di bawah, tiga-tiganya di bawah, boleh nggak sih Bu Guru? Boleh. Jadi menyesuaikan dan sekreatifnya Ananda. Ya, tetapi perlu diingat dalam satu teks, kalau misalnya satu paragraf itu hanya ada satu gagasan pokok yang diambil dari kalimat utama. Dan yang ketiga adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Jadi sebenarnya maupun dalam bentuk peta pikiran, dalam bentuk diagram maupun tabel, tujuannya sama ya, sama-sama mempermudah memahami suatu teks. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini adalah contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk